kabar? Hari ini kita akan merayakan kebaikan Tuhan bagi sekolah minggu Kalam Kudus. Sepanjang tahun ini, Tuhan sudah menyertai kita saat kita belajar, bermain bersama teman, dan menyelesaikan semua tugas kita dengan baik. Saat ini, kita akan merayakan kelaikan dan kelulusan semua siswa sekolah minggu Kalam Kudus. Sebelum memulai perayaan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan saat kami belajar sepanjang tahun. Saat ini, kami mau merayakan kebaikan-Mu. Mohon Tuhan berkati acara ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, Lause akan memanggil kepala sekolah kita, Lause Andri. Halo anak-anak, apa kabar? Masih semangat? Pasti dong Lause. Supaya makin semangat lagi, kita akan mengajak anak-anak menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Sambil bangkit berdiri dan pakai gerakan ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Silakan duduk. Anak-anak, sepanjang tahun ini banyak hal yang telah kita lewati. Ada hal-hal yang menyenangkan ataupun yang membuat kita sedih. Tapi kita bersyukur, sepanjang tahun ini kita boleh merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saat ini, Lause mau ajak anak-anak untuk mengingat kembali kegiatan-kegiatan kita di sepanjang tahun yang sudah kita lewati.
Bagaimana setelah melihat video tadi? Apakah kalian masih ingat ketika kalian mengikuti kegiatan tersebut? Kalian menemukan wajah kalian nggak tadi? Ada yang suka sekali difoto, ada yang malu-malu, dan ada yang sembunyi kalau lihat kamera. Kalian masih ingat dengan teman-teman kelas kalian? Sudah lama ya kita tidak berjumpa. Kalian pasti kangen kan? Nah, Lose juga kangen sama kalian. Begitu juga dengan Lose-Lose yang lain. Baik, sekarang Lose akan panggil semua Lose di sekolah minggu kita ya. Kita akan mulai dari kelas yang paling kecil. Kelas Getsemani, ada Lose Yulia dan Lose Happy. Hai. Kelas Betania, ada Lose Ineke dan Lose Wulan. Kelas Bethlehem, ada Lose Yusni dan Lose Yunis. Hai. Kelas Korintus, ada Lose Erni dan juga Lose Feni. Halo adik-adik sekolah minggu. Kelas Kolose, ada Lose Fongfong dan juga Lose Lani. Hai. Kelas Nasaret, ada Lose Joni dan juga Lose Herlin. Kelas Yerusalem, ada Lose Xianing, Lose Andri, dan juga Lose Rudi. Hai. Dan yang terakhir, Tunas Remaja, ada Lose Lina, Lose Yudi, dan Lose Jiang-Jiang. Saat ini, Lose juga akan memperkenalkan Lose-Lose yang telah membantu di sekolah minggu. Di KMA, ada Lose Vicky dan Lose Ike. Hai. Lalu, Lose yang menyiapkan aktivitas, ada Lose Evi. Kemudian, Lose yang membantu di multimedia dan editing, ada Lose Dwi, Lose Xianing, dan Lose Andri. Dan Lose-Lose yang baru ada Lose Albert dan Lose Yemima. Hai. Oke, karena kita sudah lama tidak bertemu, sekarang kita akan bernyanyi bersama-sama ya. Lose-Lose akan bernyanyi bersama kalian dari rumah masing-masing. Karena sepanjang tahun ini Tuhan sudah melindungi dan menyertai kita, kita mau merespon dengan membuat janji kepada Tuhan. Setiap hari kita mau belajar mengenal dan mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Mari anak-anak dan Lose-Lose, kita akan menyanyikan lagu Day by Day. Anak-anak ikuti gerakan Lose-Lose ya. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. Take my
Terima kasih Lause Andri. Benar sekali anak-anak, Tuhan Yesus sudah sangat baik pada kita. Dia selalu menjaga dan memimpin kita melalui semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saat ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan supaya kita semakin mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Lause minta anak-anak duduk dengan baik dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Shalom anak-anak, senang sekali hari ini Lauselani boleh menemani anak-anak semua di rumah untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya Lause ingin menyampaikan satu pertanyaan. Buat anak-anak semua, Tuhan itu siapa? Kalian menganggap Tuhan itu sebagai siapa? Coba Lause kasih waktu sebentar untuk berpikir. 5 menit cukup? Nggak kelamaan kalau 5 menit. 5 detik cukup ya? Oke, 5 detik mulai dari sekarang. Sudah tahu jawabannya? Jadi, buat anak-anak, Tuhan itu siapa? Mungkin ada yang bilang, buat aku Tuhan itu hebat. Tuhan itu pencipta alam semesta. Dia maha kuasa. Ada juga yang bilang, Tuhan itu penolongku. Dan dia juga penyelamatku. Karena Tuhan pernah menyembuhkan aku waktu aku sakit. Dan dia juga sudah menyelamatkan aku dengan mati di atas kayu salib. Atau buat beberapa anak mungkin berkata, Tuhan itu sahabatku. Dia sangat mengerti aku dan mengasihi aku. Dan yang lain berkata, Tuhan itu pelindungku. Jadi aku gak takut. Kalau aku sendirian di rumah, saat mati lampu, gelap keadaannya, aku gak takut. Karena aku tahu Tuhan besertaku untuk melindungi aku. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari seorang tokoh Alkitab yang sangat terkenal, yang bernama Daud. Bagaimana Daud menggambarkan Tuhan? Buat Daud, Tuhan itu siapa? Nah, kita akan belajar bersama-sama. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji Tuhan bersama-sama. Sebentar lagi kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami boleh duduk tenang, membuka telinga dan hati kami, dan mengizinkan Tuhan berbicara. Tolong kami untuk kami boleh memahaminya, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak semua pasti tahu kan siapa Daud? Ya, dia adalah Raja Israel yang sangat terkenal. Sewaktu dia masih muda, sebelum dia jadi raja, dia pernah mengalahkan musuh seorang tentara yang sangat kuat, yang badannya tinggi besar, jauh lebih besar daripada Daud. Dia namanya Goliat. Sewaktu dia masih muda, dia juga pernah bekerja sebagai gembala yang mengembalakan kawanan domba, yang bertugas menjaga domba yang dia gembalakan. Daud semasa hidupnya juga pernah menuliskan sebuah mazmur atau nyanyian atau pujian yang menggambarkan bagaimana hubungan Daud dengan Tuhan seperti domba dengan gembala. Ada yang tahu di mazmur berapa? Ya, Mazmur 23. Mazmur yang sangat terkenal. Nah, adik-adik kita akan bersama-sama belajar dari kitab Mazmur 23. Kita akan membacanya bersama-sama bagian demi bagian, ayat demi ayat. Bagian yang pertama, kita akan bersama-sama membuka Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Lalu ajak anak-anak semua untuk membacanya bersama-sama. Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Mazmur 23 ini diawali dengan kalimat Tuhan adalah gembalaku. Mungkin tadi waktu Lause mengajukan pertanyaan, ada anak-anak yang menjawab, Tuhan itu sebagai sahabatku, sebagai pelindungku.
penolongku, dan seterusnya. Bagi Daud, Tuhan itu gembalanya. Di ayat ini, Daud ingin menyatakan Tuhan seperti gembala yang membaringkan dombanya di padang yang berumput hijau, supaya domba-domba itu tidak kelaparan karena makanannya berlimpah. Bahkan domba itu dibaringkan di atas makanannya. Bukan hanya itu saja, gembala itu juga membimbingnya ke air yang tenang, sehingga domba-domba bisa minum air dengan aman dan tidak kehausan karena airnya berlimpah. Gembala yang baik bertanggung jawab atas kebutuhan domba-dombanya. Dia bertugas menyediakan kebutuhan untuk makanan yang hijau segar dan air yang menyejukkan. Daud tahu bahwa memang kadang-kadang domba juga begitu khawatir tentang makanan apa yang akan dia makan, sehingga dia pergi mengembara sendiri dan pada akhirnya tersesat. Tetapi Daud meyakini dan Daud mengalami sendiri bahwa Tuhan selalu memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan makan minum maupun kebutuhan jiwanya agar memiliki ketenangan. Itu tadi bagian yang pertama dari Mazmur 23. Selanjutnya kita akan melihat bagian yang kedua, yaitu di ayat 3 dan 4. Kita akan kembali membacanya bersama-sama ya. Mazmur 23 ayat 3 dan 4. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gembala yang baik, selain memenuhi kebutuhan makan dan minum domba-dombanya, dia juga selalu menyertai dombanya saat di perjalanan dan melindunginya dari musuh-musuh yang ganas. Anak-anak, kita akan coba lihat bersama sifat atau ciri-ciri domba itu seperti apa. Yang pertama, domba adalah binatang yang tidak bisa melindungi dirinya dengan baik. Kenapa? Karena domba tidak memiliki cakar dan gigi yang tajam. Dan domba juga tidak bisa berlari dengan sangat cepat. Nah, karena domba tidak bisa melindungi dirinya dengan baik, maka gembala harus melindungi domba-dombanya dari binatang berbahaya di padang gurun, seperti singa, beruang, atau ular. Yang kedua, terkadang domba-domba terjerat dalam bahaya karena mereka tidak bisa melihat dalam jarak jauh. Mereka hanya bisa melihat dalam jarak yang dekat. Dan mereka juga tidak tahu kemana mereka harus pergi. Dan bulu mereka pun sangat tebal, sangat lebat. Sehingga jika mereka terjerat di semak duri misalnya, semakin mereka mencoba membebaskan diri, semakin mereka terjerat. Karena itu, gembala harus segera datang dan melepaskan domba-domba itu dari jerat. Karena penglihatannya yang terbatas, domba-domba itu juga sering tersesat, mudah sekali tersesat. Sehingga sang gembala harus pergi untuk mencari dan menemukan mereka. Yang ketiga, domba juga mudah jatuh. Dan kalau sudah jatuh, dia tidak bisa bangun sendiri. Sehingga gembala harus datang dan membantu mereka untuk bangun lagi. Nah, itu tadi anak-anak sifat atau ciri-ciri domba. Karena itu, kalau anak-anak melihat gambar gembala, pasti mereka akan membawa tongkat panjang yang panjangnya melebihi tinggi tubuh si gembala itu, yang fungsinya untuk mengusir binatang liar. Dan kalau anak-anak lihat, di ujung tongkat itu ada lengkungan yang fungsinya untuk menarik domba kalau membutuhkan bantuan, misalnya jatuh ke dalam jurang. Nah, di ayat ketiga dan keempat ini, Daud menggambarkan bagaimana Tuhan selalu menyertai dan melindungi Daud dari ancaman musuh-musuhnya. Adik-adik tahu kan, Daud pernah dikejar-kejar Saul dan tentaranya untuk dibunuh. Tetapi Tuhan menolongnya sehingga Daud terluput dari bahaya. Nah, selanjutnya di bagian yang ketiga, Daud juga menggambarkan Tuhan sebagai tuan rumah yang menerimanya sebagai tamu kehormatan. Tuhan menerima Daud sebagai tamu kehormatan
dan mengurapinya dengan minyak. Yuk kita sama-sama baca ayat yang kelima. Mazmur 23 ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Anak-anak, di bagian kedua tadi kita melihat bahwa Daud mengalami penyertaan dan perlindungan Tuhan, di mana Daud sering diselamatkan dari musuh-musuhnya. Tapi bukan hanya itu saja. Seperti yang sudah kita baca di ayat yang kelima tadi, Daud bahkan bisa menikmati hidangan di hadapan musuh-musuhnya. Coba kita bayangkan, seandainya nih di depan kita, di hadapan anak-anak semua, dihidangkan makanan yang lezat, yang enak. Tetapi di depan kita ada musuh yang siap menerkam. Apakah kita masih bisa menikmatinya dengan enak? Bisa jadi kita malah lari dan sembunyi, bukan? Tetapi tidak demikian dengan Daud. Karena Daud yakin dan percaya Tuhan selalu besertanya untuk menjamin keselamatannya, bahkan menjamin hidupnya. Daud tetap bisa menikmati berkat Tuhan meski di tengah bahaya sekalipun. Dan di bagian yang terakhir anak-anak, Mazmur ini diakhiri dengan tekad Daud bahwa ia hanya mengandalkan Tuhan seumur hidupnya. Mari kita sekali lagi baca bersama-sama Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud telah mengalami perlindungan dan pemeliharaan Allah yang luar biasa. Dan Daud yakin bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan akan selalu dia miliki. Sehingga Daud tidak perlu takut atau khawatir. Oleh karena itu, Daud berjanji untuk terus melayani Tuhan seumur hidupnya. Anak-anak, tentunya anak-anak boleh bersyukur bahwa Tuhan sudah menolong selama 1 tahun. Di mana anak-anak boleh ada di kelas, baik di sekolah maupun di sekolah minggu. Ada banyak hal yang telah anak-anak alami dan bisa anak-anak ceritakan. Khususnya menjelang dan bahkan sampai dengan pergantian tahun ajaran ini. Di saat semua berubah karena adanya corona. Anak-anak harus sekolah dan beribadah dari rumah. Bahkan anak-anak tidak bisa bertemu dengan teman-teman untuk bermain seperti biasanya. Tentunya masa-masa itu tidak mudah untuk dilalui. Tetapi dengan pertolongan dan perlindungan Tuhan, anak-anak bisa melalui itu semua. Dan sampai hari ini, sampai saat ini, kita semua masih merasakan perlindungan Tuhan yang sempurna. Karena itu, Lose mau ajak anak-anak semua untuk bersyukur atas kasih setia Tuhan ini. Dan Lose juga mau anak-anak belajar dari Daud tentang 2 hal. Yang pertama, anak-anak harus meyakini bahwa perlindungan, pemeliharaan, dan kasih Tuhan yang sama akan terus menyertai langkah anak-anak di kelas yang baru. Walaupun anak-anak masih harus beribadah dari rumah dan masih harus bertemu dengan Lose secara online. Walaupun anak-anak juga masih harus bersekolah secara online dan dengan aktivitas yang masih terbatas. Anak-anak mungkin ada yang merasa sedih atau susah. Mungkin merasa kesepian atau sendiri. Ingat bahwa ada Tuhan, Gembala yang baik, yang akan tetap melindungimu. Kamu bisa mencari pertolongan pada Sang Gembala yang baik itu kapanpun, setiap waktu. Yang kedua, anak-anak harus memiliki tekad untuk melayani Tuhan seumur hidup. Mungkin ada yang bertanya, melayani Tuhan yang seperti apa? Bagaimana caranya? Kan baru ada corona, tidak bisa ke gereja untuk melayani Tuhan. Nah, dengan anak-anak rajin beribadah, rajin belajar dan taat akan perintah orang tua, itu juga adalah bagian kamu melayani Tuhan saat ini. Selamat atas kenaikan kelas anak-anak sekalian, kiranya Tuhan menolong anak-anak semua. Selanjutnya, kita akan bersama-sama melihat ayat hafalan hari ini. Diambil dari Mazmur 121 ayat 8.
Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sekali lagi, Mazmur 121 ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya kita semua belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dan tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Karena ada Tuhan yang akan selalu menjaga dan menolong kita sekarang dan selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah sahabat kami, penolong kami, gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah begitu mengasihi kami. Engkau sudah menolong kami melewati 1 tahun ajaran dan kami boleh memasuki kelas yang baru. Kiranya Tuhan terus menyertai kami dan menolong kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik anak-anak, tiba saatnya kita merayakan keberhasilan anak-anak semua menyelesaikan tahun ajaran ini. Silakan Los Andri. Terima kasih Lesa Yemi. Ada beberapa teman yang naik kelas dan ada yang lulus. Beberapa teman kita akan mewakili anak-anak semua untuk mengikuti prosesi wisuda. Love Dominic Siregar. Gabriela Talia. Happy Dwi Arti. Selamat ya anak-anak yang sudah lulus dari TKB naik ke SD, yang SD lulus naik ke SMP, dan yang SMP lulus naik ke SMA. Semoga di jenjang yang baru tambah rajin dan semangat belajar. Saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita atas penyertaan Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Tuhan Gembalaku. Tuhan Gembalaku, ku ikut selalu. Di padang rumput hijau ku ikut selalu. Selalu, selalu, ku ikut selalu. Selalu, selalu, ku ikut selalu. Tuhan Gembalaku, ku ikut selalu. Di padang rumput hijau ku ikut selalu. Selalu, selalu, ku ikut selalu. Selalu, selalu, ku ikut selalu. Kali ini kita juga akan merayakan kenaikan kelas untuk anak-anak yang lain. Kita perhatikan tayangan berikut ini. 1, 2, 3, 4. Two little words, two little words, two little words, not goodbye. It's the end of the year, graduation is here. Our two little words to our teachers, moms, dads, grandparents, and all.
Selamat ya buat anak-anak yang sudah naik kelas. Tetap semangat dan tambah rajin belajarnya. Kita akan menutup perayaan tutup tahun ajaran ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Terima kasih untuk setiap lause-lause yang telah Tuhan pakai untuk mengajar kami tentang firman Tuhan dengan penuh kasih. Kami bersyukur acara kenaikan dan kelulusan semua siswa sekolah Minggu Kalam Kudus ini boleh berjalan dengan baik. Kami terus berdoa agar kami dapat terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mencintai firman Tuhan dan hidup kami dapat menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai hadiah buat kalian, Lause akan mengajak kalian untuk bermain games. Kita akan bermain games tebak gambar. Supaya kalian tetap ingat nih sama lause-lause di sekolah Minggu Kalam Kudus. Oke, kalian sudah siap? Yuk, kita mulai. Gambar yang pertama. Nah, ini kira-kira lause siapa yang punya mata seperti ini? Ayo, adik-adik bisa jawab nggak? Kenapa? Susah. Oke, lause tambah petunjuknya satu lagi. Ini dia. Gimana? Bisa jawab? Kira-kira lause siapa ini? Yang punya mata seperti ini? Ada yang tahu nggak? Masih susah. Satu petunjuk lagi. Lause akan kasih buat kalian. Ini dia. Pasti harusnya bisa jawab dong. Sudah kelihatan. Kira-kira ini lause siapa sih? Siapa? Iya betul, lause Happy. Oke, kita sekarang akan ke gambar kedua. Ayo tebak, kira-kira ini bibirnya Lause siapa? Ada yang tahu nggak? Oke, kalau belum tahu, Lause kasih petunjuk kedua. Udah kelihatan kan kira-kira ini fotonya Lause siapa? Masih belum tahu? Oke, Lause kasih petunjuk ketiga. Nah, udah tahu kan? Ya, bener banget. Ini Lause Andri. Gambar ketiga. Nah, ini pasti kalian harusnya bisa jawab. Lause kasih petunjuknya rambut. Rambut siapa kira-kira ini ya? Nggak semua Lause punya rambut seperti ini. Kalian pasti bisa jawab harusnya ya. Apa? Masih bingung? Rambut siapa? Waduh, ya sudah. Lause kasih satu lagi petunjuk. Ini dia. Gimana? Masih belum bisa lagi? Sudah ada 2 petunjuk loh ini. Masih belum? Oke, Lause kasih satu lagi. Petunjuk berikutnya. Nah, sudah kelihatan ini. Rambutnya seperti ini. Bagian wajahnya seperti ini. Siapa? Lause Yudi? Bukan. Lause? Iya betul, Lause Fongfong. Ya, sekarang kita akan ke gambar keempat. Nah, ini sekarang petunjuknya hidung. Kira-kira Lause siapa nih yang punya hidung seperti ini? Gimana? Belum bisa nebak?
Oke, lalu saya tambahin petunjuk selanjutnya nih. Udah mulai kelihatan kan? Gimana? Masih belum bisa nebak? Ini langsung tambahin lagi nih petunjuknya, ketiga. Nah, udah kelihatan kan nih kira-kira langsung siapa? Ya, bener banget, langsung Inneke. Nah, sekarang gambar yang kelima. Petunjuknya bagian mata. Kira-kira siapa ya Lose yang punya mata seperti ini? Kalau kalian yang di kelas kecil pasti tahu siapa Lose ini. Masih belum tahu? Lose kasih petunjuk yang kedua. Ini dia. Apa? Susah. Masih belum bisa jawab. Oke, karena Lose baik hati, Lose kasih satu lagi petunjuk. Ini dia. Siapa yuk kira-kira? Sudah kelihatan jelas ini. Diingat-ingat dulu, siapa Lose yang punya mata seperti ini? Di kelas kecil pasti tahu. Kira-kira siapa ya? Iya betul, ini adalah Lose Yunis. Yeay, seru kan gamesnya? Walaupun kalian sudah lama nggak ketemu Lose-Lose kalian, tapi kalian masih bisa mengingat wajah Lose-Lose kalian. Ya, anak-anak, kita akan menutup acara kita pada hari ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Oh iya, kalian jangan lupa hal ini ya. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.